Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sejenak mensujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika orang-orang yang beriman bisa menikmati indahnya panorama kehidupan di bulan Ramadan. Bisa memasuki bulan Ramadan dengan sehat jasmani dan rohani. Karena di bulan Ramadan itu banyak momentum kebaikan yang harus kita kejar agar kita menjadi manusia yang paripurna. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Khitabnya ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kewajiban berpuasa tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW telah disyariatkan berpuasa. Tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menarik, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ada kata-kata la'allah. La'allah ini adalah suatu harapan, suatu doa yang besar kemungkinan terjadi. Berbeda dengan tamanni. Kalau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Tetapi kalau la'allakum tattaqun, semoga dengan berpuasa kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Besar kemungkinan ketakwaan itu akan bisa kamu peroleh. Yang kedua, keistimewaan daripada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan itu. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas daripada petunjuk, dan sebagai pembeda daripada yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan Ramadan karena di bulan itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman setelah melaksanakan saum puasa di bulan suci Ramadan, hendaknya ia memperbanyak Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kalau bulan Ramadan bisa mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan itu, Rasulullah SAW menjadi manusia yang mulia. Karena itu Al-Quran diberikan
oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tentu orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisi lain daripada keistimewaan bulan Ramadan, bulan di mana di dalam bulan Ramadan itu ada waktu yang Allah katakan sebagai malam yang penuh kemuliaan. Firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran di sebuah malam yang penuh kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah, yaitu malam di mana kualitas daripada malam itu, malam yang penuh mulia itu adalah sama nilainya, kualitasnya dengan 1000 bulan. Kalau kita keruskan dengan tahun, maka 1000 bulan itu sama nilainya dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan coba, kalau seandainya manusia itu katakanlah diberi usia 60 tahun, itu pun juga yang digunakan untuk ibadah tidak lebih daripada 1/3. Berarti hanya 20 tahun dia berbuat kebajikan. Tetapi ini ditambah lagi 80 tahun,4 bulan. Dia dianggap, dicatat oleh malaikat berbuat baik selama itu. Tentu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari di dalam bulan Ramadan ini tidak usah kita melihat bagaimana kelamnya masa lalu kita. Mari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan kehusuan. Dan keistimewaan yang berikutnya adalah bulan di mana Allah mengampuni segala dosa-dosa manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, berharap untuk ridha Allah dan berintrospeksi atas kesalahannya, maka diampuni segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.